Hai semua, kita berjumpa lagi di kisahnya Dr. Riko yang berjudul Kontrak Cinta Dokter, Tampan di bab ke-29. Titik terang. Besok tamat ya, ikuti terus dan jangan sampai kelewatan. Klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar selalu update video baru lainnya. Terima kasih, selamat menyimak. Bik Surti? Ini anak siapa? Riko meraih ponsel yang dipegang Bik Surti dan menatap Lira yang tengah berbaring dengan menautkan alis. Lira, kamu kenapa? Ini anak siapa? Klik, Lira memutuskan panggilan video. Jangan, Mas, tolong kembalikan HP saya, pinta Bik Surti. Riko melakukan panggilan lagi pada Lira dengan menggunakan ponsel Bik Surti. Mas, kembalikan HP saya, gumam Bik Surti. Lira tak mau mengangkat panggilan Riko melalui ponsel Bik Surti. Di ujung sana, Lira galau karena Bik Surti pasti bingung menjawab pertanyaan Riko. Panggilan Riko berulang kali diabaikan oleh Lira hingga membuatnya berang. Bik, tolong jujur pada saya. Siapa anak ini? Bentak Riko. Bik Surti pergi meninggalkan ruangan sambil berlari kecil. Riko mengejarnya. Mas, tolong biarkan saya pergi. Saya hanya kerja sama Mbak Lira, punya keluarga yang butuh biaya dari kerjaan saya. Kalau Mas Riko ganggu saya bisa diberhentikan kerja sama Mbak Lira, ucap Bik Surti sambil menangis. Apa pangeran itu anak saya? Bisik Riko dengan mata berkaca-kaca. Bik Surti berbalik badan lalu pergi menjauh dari Riko. Riko terus mengejar Bik Surti hingga keluar dari klinik bersalin itu. Bik, tolong antarkan saya ke kamar Lira. Saya janji akan membela Bik Surti di depan Lira. Saya ingin kejelasan dari Lira, anak siapa pangeran itu, kata Riko sambil menggenggam tangan Bik Surti. Bik Surti menangis sambil menggelengkan kepalanya. Ada yang bisa saya bantu? Seorang satpam mendekati Riko dan Bik Surti. Tolong saya, rengek Bik Surti pada satpam itu. Tolong lepaskan tangan ibu itu, Pak, pinta satpam. Dengan amat terpaksa Riko melepaskan tangan Bik Surti. Bik Surti langsung masuk ke dalam klinik dan pergi. Secepat kilat Riko menyalin nomor Lira dalam ponsel Bik Surti. Bik, nya, panggil Riko sambil melambaikan tangan menggunakan ponsel milik Bik Surti. Bik Surti ragu-ragu mengambil ponselnya. Akhirnya Bik Surti memutuskan mengambil lagi ponselnya dari tangan Riko. Tolong jawab pertanyaan saya, apa pangeran itu anak saya? Tanya Riko pelan. Bik Surti menggelengkan kepala, mengambil ponselnya lalu pergi. Tak mau kehilangan Bik Surti, Riko mengejarnya sampai ke lift. Bik Surti menekan tombol tutup sebelum Riko mendekat, tapi mata Riko telah menangkap tombol yang telah ditekan Bik Surti. Lantai 5, desis Riko pelan. Apa mungkin pangeran itu anaknya? Pertanyaan itu memenuhi benaknya. Riko kembali ke ruang bayi, memperhatikan dengan seksama bayi mungil yang dijuluki pangeran olehnya. Sudah 7 bulan berlalu sejak Riko melakukannya bersama Lira. Lira sangat mungkin mengandung anak Riko, sebab anak ini lahir dalam keadaan prematur. Ibunya kemarin mengalami pendarahan sehingga membutuhkan transfusi darah. Rangkaian kisah yang sangat masuk akal. Riko keluar dari klinik lalu membeli parsel buah yang cukup besar lalu naik ke lift menuju lantai 5. Riko melangkahkan kaki pasti di lantai 5 lalu menuju ruang perawat. Permisi, saya ingin menjenguk Mbak Lira. Kamarnya nomor berapa ya? Tanya Riko setelah memamerkan parsel buah itu di depan para perawat. Kamar 5206. Dari sini ke arah kiri, kamarnya ada di sebelah kanan jalan, jawab perawat itu. Baik, terima kasih. Riko tersenyum penuh kemenangan. Dalam hatinya berharap, semoga Lira mau menerima kedatangannya. Toh. Riko langsung membuka pintu ruangan tersebut sebelum dipersilahkan masuk. Riko melihat Bik Surti tengah menundukkan kepalanya di kasur yang ditiduri Lira. Kedua tersentak kaget akan kedatangan Riko. Riko langsung memeluk Lira dengan erat. Lira, apa pangeran anak kita? Bisik Riko. Bik Surti meninggalkan Riko dan Lira ke balkon. Dia takut bila Lira memecatnya karena membiarkan Riko masuk ke dalam kamar Lira. Lira mendorong Riko menjauh. Riko merenggangkan pelukannya. Lira, tolong katakan padaku dengan jujur. Benang merah ini sudah jelas, tapi aku ingin dengar sendiri kejujuran ini dari mulutmu. Apa pangeran anak kita? Tanya Riko lagi. Pergi, aku gak mau lagi melihatmu. Usir Lira. Jangan lakukan itu jika memang pangeran itu anak kita. Tolong maafkan aku. Jangan biarkan anak kita jauh dari ayahnya.
Aku ingin anak kita hidup bahagia. Tolonglah, demi pangeran, anak kita. Anakmu dari Wina sudah lahir juga kan? Tolong jauhi aku nggak mau bertemu denganmu lagi. Tegas Lira. Gak, aku gak akan menjauh jika benar pangeran itu anak kita, ucap Riko lantang. Dia bukan anakmu, mengerti? Pangkas Lira. Dia bukan anakmu, mengerti? Pangkas Lira. Bukan. Teriak Lira. Bukan. Teriak Lira. Yang pasti bukan kamu. Jerit Lira. Big, panggilkan keamanan untuk mengusir orang ini. Tolong, jangan lakukan itu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua. Gak, pergi dari sini. Kalau gak, aku panggilkan keamanan. Riko melepaskan pelukannya, kenapa sih kamu gak ngasih aku kesempatan lagi? Aku menyesal telah melakukan semua kesalahan yang kemarin. Aku minta maaf, sampai kamu mau menghindar dariku? Aku gak bisa hidup tanpamu. Diam, potong Lira. Diam, potong Lira. Aku sudah memaafkan kamu. Satu pintaku, tolong menjauhlah dari kehidupanku. Aku gak mau sakit hati lagi. Aku berjanji gak akan membuatmu sakit hati lagi. Aku janji akan membuatmu bahagia selamanya, tolong berikan aku kesempatan. Aku janji akan menepati janji ini. Big, tolong panggilkan keamanan. Panggil Lira, namun suaranya tidak terdengar sampai keluar. Big Surti tak kunjung masuk ke dalam kamar Lira. Big Surti tidak salah, dia hanya menjalankan skenario dari Tuhan untuk mempersatukan aku, kamu dan pangeran. Lira menutup wajahnya dengan kedua tangan untuk menyembunyikan tangisnya, tubuhnya masih belum kuat, Lira terlihat ringkih dan tak sesehat Wina. Lira, kemarin kamu transfusi darah dariku. Aku tahu kamu dalam keadaan lemah, biarkan aku membantumu memulihkan kondisimu, rayu Riko sambil membelai Lira yang menyembunyikan isak tangisnya di balik tangan yang terinfus itu. Orang yang baru melahirkan itu psikisnya harus stabil agar ASI-nya lancar. Pangeran harus banyak minum ASI yang banyak. Sufor tak sebaik ASI. Ayo kita berusaha untuk anak kita. Buang semua keegoisan dalam jiwa, demi anak. Omong kosong, bagaimana dengan Wina dan anakmu di sana? Omong kosong, bagaimana dengan Wina dan anakmu di sana? Jangan sesumbar jika belum tes DNA. Aku gak punya uang untuk tes DNA sekarang, mungkin lain waktu aku akan tes DNA aku dengan DNA anaknya Wina. Aku janji. Gak usah mengemis, gak usah mengemis, gak mau. Kita sudah menjadi orang tua sekarang. Semua yang kita lakukan hanya untuk anak. Gak usah sok bijak. Aku yakin, ini bukan Lira yang aku kenal, iya, kan? Iya, makanya pergi dari sini. Kenapa kamu keras kepala sekali? Tolonglah, demi pangeran. Anaknya Wina juga butuh kamu. Riko menggelengkan kepalanya, kita tinggalin Wina aja ya. Kita teruskan rumah tangga kita. Riko mengembangkan senyum lalu mencium kening Lira. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.